Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesaro, NIM 2020 100 145. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Israel dalam sejarah. Jadi jauh sebelum negara Israel modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Saul, atau Al-Quran menyebutnya dengan Talut, pada tahun 1025 sebelum Masehi. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah timur Yordania, peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliat. Al-Quran menyebutnya dengan Raja Jalut. Konon rupanya dalam pasukan Saul atau Talut ikut serta Daud alaihissalam, yang ketika itu masih sangat muda, dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut. Dengan peperangan tersebut, ketika itu sebagian kecil Palestina dapat dikuasai oleh pasukan Shaul atau Talut. Pasca Talut, Daud alaihissalam yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud alaihissalam. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya, dakwah tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan tanah yang diberkati. Keadilan, kedamaian, dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiullah, Daud alaihissalam dengan kitab Zabur dikaruniai oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Pasca Daud alaihissalam meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak atau putranya Sulaiman alaihissalam, yang berhasil menikahi putri Firaun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. Sulaiman membangun kuil yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengarungi samudra hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak, dan benteng-benteng yang kokoh, serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia, dan burung-burung. Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman alaihissalam, Allah abadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 17. Perebutan tanah Palestina dalam sejarah. Harus diakui bahwa Turki Utsmani menguasai tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak wilayah ini dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaan yang tidak kurang dari 3 abad. Palestina baru berpindah tangan dari Turki Utsmani ke imperialisme Inggris pada tahun 1917. Akibat dari kekalahan Turki Utsmani dalam perang. Hanya saja, seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Dalam rentang tahun 1948 sampai 1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah umumnya. Bukti dalam peperangan pada tahun 1967, beberapa negara Islam yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel. Tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak. Kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokan beberapa negara Islam yang disebut di atas. Pertanyaannya, bagaimana bisa berdiri Israel sebagai satu negara merdeka di satu wilayah kekuasaan sah Turki Utsmani? Hal ini tidak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara barat dan Inggris khususnya. Orang-orang Yahudi dalam sejarahnya sampai pada zaman modern menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan target kekayaan dan politiknya. Di Inggris, Eropa sebelumnya, tepat tahun 1897, sudah dibentuk satu organisasi yang bernama Judenstaat, atau kemudian lebih populer State of Israel. Organisasi ini berideologi sebagai makna Zionisme. Zion artinya batu. Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat kuat
untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya Perjanjian Balfour di Inggris berupaya keras membeli tanah Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula, masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.